Cek. Oke, assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini kita masuk ke video part 2 ya. Nah, di video part 2 ini kita melanjutkan daripada sesi sebelumnya mengenai dasar-dasar MATLAB ya. Oke, di video sebelumnya ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah mengecek ya dan lihat bahwa kita telah membuat latihan ya. Ada bentuk-bentuk soal sebanyak 7 bentuk ya, 7 model latihan dasar ya. Di mana endingnya dari sini adalah latihan utamanya adalah untuk ini ya, untuk proses looping gitu ya. Di mana kita memiliki 7 soal di sini. Oke, nanti ini akan kita share juga gitu ya untuk soal-soal yang ada di sini. Oke. Oke, baik. Nah, kita sebelumnya telah membahas 7 soal ini gitu ya. Ini kita buat soal secara acak gitu ya, yang pas di tugas-tugas juga tidak ada gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita memasuki dasar lagi ya. Setelah sebelumnya kita telah memasuki dasar untuk array, looping ya, dan juga ada membuat grafik. Sekarang kita coba untuk apa ya? Nah, kita coba untuk mulai memasuki logika-logika lah gitu ya, dasar-dasar yang ada loopingnya gitu ya, atau ada if else-nya ya. Oke, misal apa ya? Oke, kita latihan dasar lagi gitu ya. Oke, nah kali ini sebelumnya kan kita telah sampai pada step di sini gitu ya. Step untuk ada dua variasi di variabel gitu ya. Kemudian membuat grafik. Nah, sekarang kita memasuki kustomisasi grafik gitu ya. Kita coba ya. Oke, dari soal sebelumnya yang nomor 7 gitu ya. Kita buat custom grafik. Ini dasar grafik gitu ya. Oke, dari yang soal sebelumnya, kita buat soalnya yang sama gitu ya. Nah, misal kita membuat ada 4 grafik gitu ya. Buatlah grafik gitu ya. Grafik sumbu X-nya itu adalah H gitu ya. Dan sumbu Y itu adalah apa namanya? Sumbu Y-nya itu adalah nilai V gitu ya. Buatlah 4 grafik dengan masing-masing nilai R yang berbeda ya, berbeda di mana dibuat model subplot ya. Selanjutnya adalah kita dasar untuk grafiknya kita buat subplot gitu ya. Nah, subplot adalah dalam satu gambar bisa terdiri dari lebih dari 2 grafik gitu ya. Oke, ini barangkali banyak yang lupa ya tentang penggunaan subplot. Oke, gimana caranya? Oke, nah ini karena programnya sama itu ya, kita copy karena di sini kita fokusnya ke grafik. Oke, di dasar 8 kali ini, nah pertama kan totalnya ada 4 buah grafik ya. Sudah kita buat sebelumnya. Ya. Nah, ini kita copy karena dia plotnya sama ya. Tetapi kita tidak buat plot on ya. Nah, ini cukup plot. Nah, dari keempat model grafik ini kita akan buat ke dalam satu buah gambar ya. Biasanya kalau muncul seperti ini kan ada muncul kalau kita run ya. Coba kita run gitu ya. Ini dasar 8, maka nanti akan muncul grafik mana? Di sini figurnya adalah figur 1. Ini cuma keluar satu kali ya. Kita run.
Nah, ini yang warna hijau, yang terakhir ya. Yang terbaca adalah yang terakhir. Nah, kalau kata sebelumnya kita kasih figur, coba kita run, juga sama ya, munculnya dia adalah yang terakhir. Tapi dia grafik 3 sebelumnya ini nggak masuk gitu ya. Kalau mau semua empat-empatnya keluar, kita buat di sini ya. Misalnya figur 1, nanti figur 2, dan seterusnya gitu ya. Figur 3, figur 4 ya. Kita coba aja ya. Figur 3 terakhir adalah figur 4. Maka nanti ketika di run akan muncul 4 buah grafik gitu ya. Nih, sesuai dengan warnanya. Nah, gimana dari 4 buah grafik yang barusan muncul itu dijadikan dalam satu image gitu ya. Satu gambar. Nah, makanya kita menggunakan yang namanya subplot gitu ya. Oke, gimana ya? Kita coba help aja. Kita lakukan help gitu ya. Subplot. Nah, maka nanti akan keluar seperti ini gitu ya. Oke, misal di sini contohnya itu ya. Contohnya subplot M, N, P gitu ya. Nah, MNP itu apa nih ya? Where the P is the vector ya. Specifies an axis position that cover all subplot position is in P ya. Oke, berarti nanti P ini adalah specific cover or cover ya, all subplot position. Nah, ini adalah posisi. Menyatakan posisi grafiknya dia grafik ke satu atau figur ke satu, kedua, ketiga atau keempat. M dan N adalah rasio. Ya, ini. Kita baca MN matrix of small axis ya. Rasio axis itu artinya rasio X dan sumbu Y ya. Oke. Dengan P adalah axis for the plot. Oke, contohnya ini ya. 211 dan 212. 2,1 ini panjangnya 2, tingginya 1, gambar pertama. Ini panjangnya rasionya 2, terus 1, ini figur kedua. Karena ini ada 4, maka kita bikin subplotnya 4 kali. M, N. Nah, sini rasionya mau berapa? Misal kita ingin grafik rasionya 2 banding 1 ya. 2,1. Ini adalah untuk gambar pertama. Oke, gambar kedua, maka di sini 2. Semua rasionya misal kita buat sama ya. Terus ini 3. Terakhir adalah ini yang keempat ya. Gimana kalau di run gitu ya? Nah, ketika di run pertama muncul dengan 2 banding 1, di sini keluar cuma 2 grafik. Terus 2 grafik sisanya kemana? Nah, ini ya. Exit index exit number of subplot line 21. Nah, ini artinya apa? Rasio panjang sama lebarnya nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Oke, coba kita buat samain rasionya 2 banding 2. Nah, ketika di run, nah hasilnya gini ya. Ya, sehingga dia muat gitu ya. Kalau 2 banding 1 tadi terlalu panjang ya, terlalu melonjong sehingga 4 grafiknya ini nggak cukup dijadikan dalam satu gambar. Nah, ke empat grafiknya ini bisa di custom masing-masing ya. Masing-masing bisa dibikin judul satu persatu ya. Misal untuk plot yang pertama ya. Misal ini namanya adalah grafik 1 ya. Nah, kemudian yang ini kita buat namanya grafik 2. Terus grafik
3, terus terakhir grafik 4 ya. Seperti ini ya. Kemudian karena di sini sumbunya apa namanya? Sama ya. Kita copy aja ya. Misal X label ya. X label itu adalah sumbu X tadi adalah panjang gitu ya. Di labelnya adalah volume. Nah, ini kita copy gitu ya. Ini adalah untuk customisasi grafik ya. Karena kalau ketika responsi ya kita bisa meminta kalian untuk membuat grafik yang hasilnya harus sama dengan yang ada di soal ya. Karena ini bersifat responsi. Kemudian setelah kita run ya, maka muncul seperti ini. Tuh ya. Semuanya muncul. Judulnya ada, ininya ada. Nah, misal di grafik yang pertama. Nah, ini kan bentuknya garis. Kita mau bentuknya bulat-bulat. Sekarang kita masukin bentuk ya. Misal red warna merah tapi bentuknya bulat. Kasih O ya. Yang ini adalah bentuknya tetap gini ya sebagai garis warna biru. Grafik ketiga misal strip titik. Kita ketikin gini ya, strip terus tanda titik. Misal grafik ke ini bentuknya apa ya? Bentuknya titik garis titik. Nah, gini juga bisa ya. Kita run. Ini kebanyakan. Atau bentuk terakhir itu bentuknya apa ya? Misal bentuknya kita harus cek ya nanti bentuk-bentuknya ini. Oke, kita cek dulu aja. Nah, ini tadi kebanyakan kita help plot gitu ya. Oke, kita help plot. Kita mau cek untuk colornya dan bentuknya ya. Nah, ini. Di sini kita help plot di sini ada warna-warna ya. B is blue, G green, R is red, cyan magenta, yellow, black, white ya. Nah, ini model-modelnya ya. Ada yang strip titik, ada yang strip-strip, ada yang model titik 2, yang bulat-bulat model X ya. Model bintang, model plus juga bisa. Misal satunya adalah yang terakhir model X gitu ya. Oke, kita run ya. Nanti maka grafiknya akan muncul seperti ini ya. Sesuai harapan ya. Grafik pertama di sini bulat-bulat, yang ini garis, ini strip garis strip. Yang ini adalah X. Sekarang kita buat size ya. Buat size. Misal di sini plot di sini kan bulat-bulat ya. Bulat-bulatnya kita ingin gedein ukurannya ya. Kita tambahin marker size. Misal ukurannya 6 ya atau 8 biar besar. Kemudian 5 ya. Ini garisnya kita tebalin ya dengan line width. Misal 2 pt gitu ya. Yang ini juga misal kita besarin ya, marker size. Misal 4 ya. Yang ini kita tebelin. Jadi nanti ya sama saja. Setelah di run nanti hasilnya seperti ini, terlihat lebih tebal ya. Tetapi yang X ini kelihatannya kurang besar. Coba 10 ya. Apakah berpengaruh? Nah, ini ya. X-nya kelihatan lebih besar. Mungkin karena warnanya hijau, kita ganti jadi misal hitam aja biar kelihatan. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, untuk kalian, untuk menyimpan grafik ini ya tinggal dipencet save ya. Ini nggak usah di screenshot ya.
Tinggal nanti apa namanya dikasih JPG ya, ekstensi filenya ya. Saya namanya ini dasar 9 nanti ya. Oke ya. Nanti dia tersave. Dasar 9, dasar 8 ya. Oke ya. Jadi seperti itu untuk pembuatan program yang model subplot kali ini ya. Oke, berarti yang ini kita mulai dari nomornya adalah nomor 8 ya. Oke, kita ini dulu. Sekarang kita ke nomor 9 ya. Nomor 8 sudah seperti itu. Oke, misal nomor 9 adalah kita untuk variasi data yang lebih banyak ya. Misal kerjakan kasus nomor nomor 8 ya dengan H hanya lebih banyak lagi adalah dari angka 1 sampai 10 dengan jumlah data ada 50 titik. Nah, ini adalah kita mulai memasukkan model array baru ya. Oke, gimana? Nah, hanya di sini adalah variasinya lebih banyak lagi. Di mana? Tadi apa? Dari 1 sampai berapa? Sampai 10. Jumlah titiknya ada 50. Ini ya. Ini adalah tinggal kita buat linspace. Berawal dari 1, berakhir 10, dan endingnya ada 50 buah data ya. Ketika di run, ya sama saja ya. Nah, mungkin grafiknya karena tadi ada 50 data, jadi di sini bulat-bulatnya ada 50 ya. Jadi lebih banyak. Ya, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita memasuki model baru lagi. Oke, mungkin kita tambahkan apa ya? Kita belum memasukin yang namanya if else, gitu ya. If else atau nanti apa namanya pengandaian model-model yang lain, gitu ya. If else ini bisa diaplikasikan untuk kasus dasar, bisa diaplikasikan untuk pembuatan algoritma ya. Karena di sini latihan dasar, berarti kita aplikasikan if else, for n, while n untuk soal-soal dasar ya, masih dasar ya, yang belum berbau tentang algoritma deret ya, yang aritmatika, geometri, ganjil genap dan lain-lain ya. Oke, kita misalkan saja ya, misal dari kasus soal yang sama ya. Oke, kita misalkan apa ya? Yang bisa memunculkan if dan juga memunculkan else. Kita buat saja ini ya. Ini kasusnya adalah kasus pengambilan nilai ya, misal begitu ya. Kasus pengambilan nilai. Misal nilai komputasi terdiri dari 35% responsi, 30% apa namanya? Tugas, 30% nilai praktikum, dan 5% keaktifan. Oke, ya. Ini kita buat if cuma dua pengandaian ya. Misal bila nilai akhir mahasiswa di atas 70, maka dinyatakan lulus. Bila di bawah 70, dinyatakan mengulang. Buatlah programnya. Oke ya, misal soalnya nanti seperti ini ya. Buatlah programnya. Oke. Ini sangat dasar ya. Karena pertanyaan-pertanyaan dasar
Modelnya seperti ini ya. Oke, terus gimana nih caranya gitu ya? Oke, buatlah programnya. Yang gini ya. Ditambahin disertai input data yang dibutuhkan. Oke, misal ada soal seperti ini ya. Oke ya. Kita clear all, seleksi gitu ya. Untuk kasus 10 tadi ada 4 buah nilai ya. Kita misalkan input masing-masing gitu ya. Misal namanya ada A, B, ada C, ada D. Oke ya. Misal A adalah input misal nilai responsi. Kemudian B adalah ini sebagai nilai tugas. Kemudian C adalah responsi, nilai tugas, nilai praktikum. Kemudian terakhir adalah nilai keaktifan. Oke. Tadi masing-masing bobotnya adalah 35, 30, 30. Berarti nanti nilai akhir gini ya. NA nilai akhir adalah A dikali 35% ya. Kemudian ditambah B dikali tugas tadi 0,3 tambah C kali 0,3 tambah D kali 0,05 gitu ya. Oke, jadi cukup seperti ini. Misal kita tampilkan display gitu ya. Dapat nilai gitu ya. Atau ini nilaimu nilaimu sama dengan gitu ya. Room 2 STR gitu ya. NA. Oke, jadi nanti seperti ini ya, cara menggunakan display yang kita bisa masukkan kata keterangan di dalamnya. Oke, kalau udah yang pertama ya untuk yang lulus tadi eh, misal kita buat 70 ke atas ya. Ini di 70 untuk mahasiswa yang nilainya sama atau di atas 70 gitu. Oke, lebih besar atau sama dari 70 yang lulus. Oke, berarti nanti if gitu ya, NA nilai akhir di atas atau sama dengan 70, maka kita cuma menampilkan lulus gitu ya. Misal Anda lulus. Oke. Else, nah berarti ini yang gagal ya. Kita tinggal tampilin display Anda gagal atau mengulang. Oke, ya, seperti itu. Jadi ini adalah cara penggunaan if dan else yang paling sederhana untuk model latihan ini. Ya. Oh, ini kita save as ya. Tadi namanya belum bagus ya. Namanya dasar 10. Dasar 10. Oke. Kita run ya. Nah, nanti diminta masukin nilai. Misal responsi dapat 65 gitu ya. Tugasnya bagus 80. Praktikum dapat 85 ya. Keaktifan 100. Nilaimu 77. Maka Anda lulus ya. Coba kita run sekali lagi gitu ya. Misal nilai responsinya kebetulan jatuh 50. Tugas ya cukup bagus ya. Praktikum lagi oleng gitu ya. Setiap hari masuk 100. Maka dapat nilai 63 dan Anda gagal atau mengulang ya. Jadi dasar berikutnya adalah seperti itu. Nah, kita naikin lagi grade-nya itu ya. Untuk dasar berikutnya adalah kita naikin ya if else-nya itu ya. Misal gini. Misal kita buat ada 4 pengandaian ya atau 3 ya. Misal bila nilai
akhir ini aja ya. Ini aja, kerjakan soal 10 dengan ketentuan sebagai berikut ini. Oke, misal kita bikinnya adalah kalau nilai akhirnya di bawah 50 gitu ya, bawah berapa? 40 gitu ya, dapat nilai E gitu ya. Terus nilai akhirnya yang kedua adalah misal di bawah, misalnya berapa ya? Misal 35 deh yang di bawah E ya. Ini 35. D misal di bawah 50 ya. Di bawah 50 tetapi di atas 35. Nah, gini. Di atas 35 dan lebih kecil atau sama dengan 50. T dapat nilai D misal. Nah, kemudian misal berikutnya dari 5 di atas 50 gitu ya. Tetapi di bawah misal 60 gitu ya, dapat C. Berikutnya misal di atas 60 tapi di bawah misal di bawah atas 79 gitu ya. Misal dapat B gitu ya. Yang terakhir adalah di atas 79 dapat A. Misal kita memiliki 5 pengandaian seperti ini. Nah, berarti ini kita sudah tingkatkan lagi gitu ya model pengandaiannya. Kita lebih banyakin lagi. Terus penyelesaiannya gimana ya? Oke, nah caranya tinggal kita tambahin aja ya. Ini coba kita copy. Nah, kita masuk ke editor gitu ya. Ini kita copy dulu. Nah, semuanya persentasenya di sini sama. Cuma if else-nya di sini bertambah banyak gitu ya. Nggak hanya lulus dan mengulang ya, tapi lebih detail ya. Oke, misal keterangannya ini ya. Oke. Nah, misal yang pertama adalah kita gunakan untuk yang di bawah 35 dapat nilai E gitu ya. Kita if gitu ya. NA lebih kecil atau sama dengan 35 ya, maka display dapat nilai E. Kemudian berikutnya kita hubungannya adalah else if gitu ya. Else if-nya adalah nilai akhirnya yang D tadi adalah dari di atas 35 NA lebih besar dari 35 dan NA lebih kecil atau sama dengan 50 ya. Maka kita tampilkan display dapat nilai D. Kemudian else if lagi, misal nilai akhirnya yang dapat nilai C tadi adalah eh, di atas 50 dan NA di bawah daripada angka 60. Maka nanti ini dapat nilai C.
Berikutnya adalah dari 60 di atas 60 gitu ya, tetapi di bawah 79. Di bawah atau sama dengan 79. Maka ini dapat nilai B. Nah, dan yang terakhir adalah pakainya else ya. Else berarti sudah mencakup selain yang di atas. Display ya kita tampilkan dapat nilai A. Kita akhiri dengan N. Ya, jadi seperti ini. Oke, ini tinggal kita save ini latihan ke-11. Misal besok ini responsinya 4 jam, tapi ada yang belum sempurna ya. Misal dapat 68, nilai tugas oke lah, bagus ya. Tapi ada juga beberapa yang salah, misal 85, praktikumnya pas kuis itu ya bisa, tapi ada yang salah. Misal dapatnya 70 gitu ya, keaktifan 100. Oke, maka nilai akhir 74,5 dan dapat nilai B ya. Oke, kita coba lagi gitu ya. Misal responsi. Aduh oleng 40, tugas lumayan. Praktikum nggak bisa jawab. Misal 45. Keaktifan, nah, misal sekali bolos gitu ya. Misalnya 95. Wah, dapat nilai C gitu ya. Saya responsi beneran oleng nggak menjawab. Oh, 30. Nilai tugas ada yang nggak ngumpul. Oke, 65. Nilai praktikum oleng. Misal gitu ya. 45 keaktifan. Kadang lebih banyaknya sering nggak masuk Google Meet gitu ya. Misal 60. Wah, dapat nilai D ya, 46,5. Jadi seperti itu ya. Oke, berarti kita di dasar di sini video kedua kita sudah mendapatkan 4 model soal ya. 4 model soal. Oke, yang ada if else. Selanjutnya coba kita gabungkan menggunakan while ya. Dasar berikutnya adalah dasar while. Oke, ini kita berapa ini? Nomor 12 ya. Nah, saya dapat dasar 12 ini adalah what ya. Misal kita sama kayak model yang pertama tadi ya. Eh, yang jari-jari tadi ya. Misal gini ya. Ahmad gitu ya. Misal Ahmad ingin merancang gitu ya. Ingin merancang balon udara yang berbentuk hmm, setengah lingkaran gitu ya. Yang penopangnya berbentuk setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Nah, kemudian eh, ditanya apa ya, misal luas gitu ya, total kain atau luas total bahan yang dia punya adalah misal berapa ya, misal luas bukan luas, volume, luas total bahan yang dia punya adalah misal dia punya 5 meter kali 5 meter. Jadi 25 meter kubik itu ya total luas bahan yang dia punya 25 meter kubik. Oke, kemudian apa ya? Misal kita buat bila
bila dirancang gitu ya, dirancang supaya dapat terbang, dapat menopang udara dengan volume misal berapa? Dapat menopang dengan volume. Oke, misal kita sebut aja luas bahan tadi 25 meter ya. Oke, misal kita buat 25 meter kuadrat. Oke, kemudian 25 meter kuadrat. Itu supaya dapat menopang. Oh, harusnya gini aja ya. Luasnya nggak usah ya. Gini. Dirancang supaya dapat terbang dengan menopang udara dengan volume ya, misal ya nggak banyak-banyak. Misal berapa? Misal kita buat 500 liter gitu ya. 500 liter. Volumenya adalah 500 liter. Nah, ya? Berapakah eh, apa namanya? Berapakah luas bahan yang dibutuhkan bila saat terbang, balon udara tersebut eh, memiliki dia memiliki diameter misal berapa ya? Misal 4 meter ya. Memiliki diameter 4 meter. Kemudian oke ya. Misal seperti ini aja ya. Atau kita buat bentar ini eh, berapakah luas bahan yang dibutuhkan dan gini aja dan berapakah jari jari balon udara tersebut. Nah, oke ya seperti ini ya. Oke, misal kita memiliki soal seperti ini ya. Ini baru kita udah buat, ini barusan ya. Misal kita ingin merancang balon udara ya. Ketika dia terbang, misal dia membuat balonnya itu bentuknya ketika terbang kan ada anginnya masuk lewat bawah. Ya, kita misalin aja itu ya berbentuknya apa eh, menampung udaranya adalah kita anggap setara dengan setengah lingkaran atau biasanya bisa lebih gitu ya karena kan hampir bulat ya. Misal kita buat 3/4 lingkaran gitu ya, 3/4 dari lingkaran. Oke, kemudian dirancang supaya terbang. Udara yang ada di dalam balon itu adalah 500 liter. Berapa luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat balon udara itu ya?
Oke ya, dan juga berapa jari-jari. Nah, ini kasus-kasus seperti ini ya kita coba itu ya. Ini dasar 12 ya. Kita clear all Celsius ya. Tadi misal volumenya itu ya. Volumenya 500. Ini adalah liter atau desimeter kubik. Oke, kemudian nah dia bentuknya adalah 3/4 lingkaran. Ini adalah volume udara ya. Di dalam itu adalah sekian. Volume udara ini adalah setara dengan 3/4 lingkaran tadi ya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah luas dan jari-jari ya. Oke. Ini adalah bentuknya lingkaran dikali 3/4-nya ya. Oke. Setara dengan 3/4 volume lingkaran. Oke, berarti kita trial ya. Kita trial. Nah, trial apa yang di trial adalah R-nya ya. Kan kita mencari jari-jari R ya. Misal kita jari-jarinya trialnya eh, misal berapa? Misal 0,3 meter alias 30 dm ya. Misal di trial 30 dm. Oke, volumenya berapa? Nah, volume udara 500 liter itu ngitungnya berapa ya? Setara dengan 3/4 volume lingkaran ya. Volume lingkaran berapa? Volume lingkaran 4/3 kali V dikali R pangkat 3 ya. R pangkat 3. Oke, udah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini kan 3/4-nya. Ya, ini dikali lagi. Kali dengan 3/4. Oke ya. Kemudian kita buat while di sini. While yang diinginkan adalah while oke, volumenya vol itu adalah 1000 ya. Yang ingin kita tampilkan adalah di bawah atau sama dengan 1000. Sehingga tepat di posisi volumenya volumenya 500 ya, 500 liter nanti berapa. Oke. Di sini ada R. Untuk trial kita membutuhkan increment ya di R. Misal kita trialnya setiap kelipatan 1 dm. Oke, atau setengah dm ya. Setengah dm atau 5 cm ya. Terlalu besar ya. 0,1 ya. Oke, maka di sini kita masukin R ya. Nah, nanti R-nya itu apa itu ya? R-nya nanti adalah R-nya itu sama dengan R awal ya. Nah, ditambah DR. Nah, ini bedanya kalau namanya trial, kalau pakai F0 kan bisa sembarang bebas di 30. Nah, karena ini pakai while, R di sini harus angka terkecil ya, jari-jari yang mungkin. Nah, jari-jari yang mungkin. Nah, karena jari-jari yang mungkin ini adalah apa namanya? 0 ya, R-nya kita buat 0 ya. Volumenya volume terkecil ya. Yang ingin ditampilkan ya, mulai dari 0. Berarti dari 0 sampai 500. R jari-jarinya adalah R mula-mula, yaitu 0 ditambah delta R. Berarti ini adalah arah. Dari berapa? Kan mulainya 0. DR-nya 0,1. Berarti nanti 0,1. Selanjutnya berapa? 0,2.
terus berapa? 0,3. Dan seterusnya sampai didapat volume ini tercapai ya, sampai 500. Oke ya. Kalau udah kita akhiri dengan E. Ya. Misal kita tambahin displaynya di sini. Display vol. Displaynya vol sama R ya. Misal F, print F. Oke. Berarti yang kita tampilkan di sini adalah R-nya misal sama volumenya. Ya, seperti ini. Oke, udah ya. Jadi nanti modelnya adalah seperti ini. Kita coba, ini adalah dasar berapa ini? 12. Oke, ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya. Oh, ini kurang titik koma yang di atas. Kenapa? Ini jari-jarinya 0,1, 0,2, dan seterusnya desimeter. Dan volume akhir 522. Target kita kan 500 ya. Ini terlalu besar. Karena trial kita, DR-nya mungkin terlalu tinggi. Kita naikin jadi 0,01. Kita turunin ya. Setelah kita turunin, didapatkan hasil 500,205. Ini ya sudah dianggap sudah mencapai angka 200 lah ya. Sorry, mencapai angka 500 hampir pas ya. Sehingga nanti jari-jarinya berapa? Sehingga didapat jari-jarinya 5,42 desimeter ya. Nah, untuk luas yang dibutuhkan berapa? Nah, oke, nah kan volumenya 500 ya. Nah, kita hitung aja luas lingkaran. Luas 4 kali pi kali R pangkat 2. Nah, R-nya ini adalah R yang terakhir ya. Berarti kita tampilin di sini. Nah, luas. Kita tambahin 1 buat di sini. Luas ya. Buat ditampilin. Kita run ya. Luasnya yang dibutuhkan adalah 369 desimeter pangkat 3. Oke, berarti kita harus beli bahan dengan luas ya, paling enggak ya 370 atau dilebihin lah ya 400 ya. Tapi secara perhitungan eksaknya ya 369 meter kuadrat minimalnya ya. Oke, sehingga nanti pas dibuat balon udara, nah harus dengan jari-jari berapa nanti? Jari-jarinya 5,42 ya. Kasarannya seperti itu ya untuk latihan dasar kali ini. Oke. Paling demikian aja ya untuk di video yang part kedua kali ini. Nah, kita akan coba lagi untuk mencari soal-soal dasar lainnya di video part 3. Oke, mungkin demikian saja di part 3 kali ini dan selamat menyaksikan kembali untuk di video part ketiga ya. Semoga kita bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang baru lagi. Oke, terima kasih banyak.